selamat siang, selamat sore Bu Fatihah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Pak Yoyon, selamat sore juga. Ya ketemu lagi ini ya, kelihatannya ceria sekali hari ini. Nggih, alhamdulillah. Bu Fatihah, ini kita kesempatan nih buat kita ngobrol-ngobrol bersama nih bareng. Siap siap. Kira-kira Bu Fatihah ingin ngobrol apa ya dengan saya? Gini nih Pak, dengan, pengalaman saya ini Pak, kebetulan ini kan saya kan ngajar di kelas 1 Pak. Jadi, Hmm. di kelas 1 saya itu tuh, saya tuh merasa kalau peserta didik saya itu, kayak belum siap menerima materi gitu loh, Pak. Belum Oh siapnya itu gitu. begini, Pak, ini kan mungkin kelas 1 nggih, kelas 1 itu baru masa, eee, beradaptasi dari TK ke SD. Nah, itu kayak peserta didik saya tuh seperti kayak belum siap, baik dalam baca tulisnya seperti itu, Pak. Jadi ini saya ngajar di kelas 1 ini belum masuk ke materi, padahal besok itu Oh, September itu sudah, STS, ujian. yes, Ujian Sumatif Tengah ya. Semester. Jadi saya tuh, eee, agak khawatir, agak bingung, cemas kayak gitu, Pak, nggih. Oh, seperti itu. Nggih. Jadi yang dihadapi Bu Fatihah saat ini adalah terkait dengan ini nggih, adanya transisi dari TK ke SD. Lah ini Nggih anak-anak, mereka mengalami kendala di dalam baca tulis nggih, nggih. seperti itu. Nggih, Pak Mungkin, Yoyon. mungkin dari situ ada kendala yang lainnya Bu mungkin? Eee, dalam bahasa tulis itu kalau kemarin itu gini Pak, jadi, banyak peserta didik saya itu belum hafal huruf itu. Hmm. Jadi nulis huruf itu tuh masih terbalik-balik ngoten, Pak. Oh, nulisnya masih terbalik-balik itu? Nggih, jadi kayak angka 9 itu malah jadi kebalik, blenduknya harusnya ke kiri itu malah ke kanan, seperti itu, Pak. Angka 7 itu juga terbalik, jadi seperti itu. Wah, sangat merepotkan sekali, Bu, ya, kalau menghadapi anak seperti itu, nggih. Padahal ini kan juga terburu waktu, nggih, panjenengan kan Nggih. ujian seperti itu, nggih. Nah, Bu Fatihah, kalau tadi, kita, apa namanya, tahu kondisi yang seperti itu, sebenarnya apa sih dari Bu Fatihah yang harapkan, dari anak-anak itu di masa Kalau transisi seperti ini? ya saya tuh harapannya ya ketika sudah masuk SD, jadi peserta didik saya itu ya sudah siap gitu Pak, sudah siap dengan materi di SD, bukan lagi saya memberikan atau membimbing satu huruf ataupun apa namanya bukan lagi mengajari menghafal huruf seperti itu, Pak. Jadi ini sudah tarafnya itu harusnya lebih meningkat lagi dari yang seperti ini gitu, Pak. Jadi kalau di saat ini itu kan saya sangat kewalahan nggih. Jadi belum sempat merambah ke Heeh. materi pembelajaran Oh, seperti sebenarnya itu. gitu. Hmm, iya. Berarti dari kesiapan panjenengan ini ya agak terganggu juga nggih, dengan Nggih. kondisi anak yang seperti itu nggih? Iya. Ya, dan Seperti itu itu. mayoritas, Pak, bukan cuma sedikit dari kan murid saya itu kan 18 Pak, jadi, kebanyakan itu belum bisa baca dan tulis seperti itu. Oh, seperti itu. Ya berarti sangat menyulitkan sekali nggih, apalagi itu mayoritas ya untuk kelas Nggih, panjenengan. Tadi ada berapa anak itu satu kelasnya? 18 nggih. 18 nggih, Pak. 18 rata-rata kalau misalkan itu dibuat, rentang skor 1 sampai 10 kira-kira seberapa anak itu yang kira-kira belum belum menguasai baca tulis dan terbalik-balik seperti yang cerita panjenengan tadi? Kalau di rentang skor itu, masih di 6 Pak, Oh, di masih di 6. 6? Nggih, karena ya itu tadi, kalau saya kan pakainya jilid juga, Pak. Ini baru ke Mhm, jilid 2 dan mhm. 3. Jadi kalau sampai ke yang terakhir itu kan jilid 5. Nah, itu masih belum ada, yang jilid 5 itu belum ada. Jilid 4 itu baru satu anak, ngoten, Pak. Oh, seperti itu nggih. Nggih. Wah, kalau misalkan rentangnya sampai 6 itu berarti ini ya, berarti, masih sangat banyak sekali nggih, Nggih. untuk apa namanya, untuk anak-anak yang mengalami kesulitan seperti itu. Nah, Bu Fatihah, dari identifikasi masalah tadi yang muncul di dalam pembelajaran panjenengan,
kira-kira ada satu rencana apa yang panjenengan ingin lakukan, untuk mengatasi masalah itu kira-kira? Nggih, kalau saya, harapan saya nggih Pak nggih, jadi Nggih. rencana saya ini kan berdasarkan harapan. Jadi adanya itu Pak, kolaborasilah kolaborasi saya dengan orang tua. Jadi orang tua itu juga diikutkan gitu, kontribusinya dalam Oh pembelajaran gitu. anak, bukan cuma guru saja yang bertanggung jawab di membacanya, Pak. Jadi, diharapkannya itu ya Hmm. orang tua itu turut berpartisipasi, bukan cuma pasrah bongkoan seperti itu, kayak gitu, Ke Pak. sekolahan gitu ya? Nggih, jadi, tolonglah kalau di rumah juga Heeh. meluangkan waktu sedikit 10 menit lah untuk membaca satu lembar itu kan juga alhamdulillah itu akan, apa namanya, mencapai nanti kan juga besok akan juga terkejar gitu, Pak. Sip. Tuh, Ya. Rencananya beres berarti ini nggih, rencana dari panjenengan sendiri, panjenengan berharap ada sebenarnya kolaborasi gitu nggih. nggih, Ada kolaborasi dengan kontribusi orang dari tua. orang tua terkait dengan kesulitan yang panjenengan hadapi. Lah, Bu Fatihah mungkin bisa memberikan, gambaran secara real atau misalkan alternatif apa yang bisa, orang tua lakukan coba untuk mengatasi masalah itu kira-kira? Bentuk kontribusinya apa kira-kira? Ya, orang tua bisa itu tadi Pak, meluangkan waktunya sedikit Oh, untuk meluangkan waktu. menemani, anaknya belajar seperti itu. Jadi, saya tahu kebanyakan orang tua sekarang ini memang Sibuk sibuk ya? gitu, Oh, nggih 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 nggih. sibuk. Jadi ya luangkanlah 10 sampai 15 menit untuk membimbing anaknya, untuk mendidik anaknya dalam bidang akademik. Jadi, setiap hari itu anak juga terpantau gitu, Pak. Seperti Nggih. itu. Nah, nanti untuk bentuk ininya, bentuk, publikasinya ke anak ke orang tua kira-kira bagaimana? Bentuk apa namanya, penyampaian informasi harapan panjenengan ke orang tua itu nanti kira-kira dari pihak sekolah atau panjenengan, eee, apa yang panjenengan akan lakukan nanti itu? Kalau saya, rencananya gini Pak, saya juga akan membuat lembar pantauan membaca di rumah Pak. Jadi orang tua Lembar bisa bantuan? nggih, lembar pantauan baca di rumah, jadi orang tua itu bisa mengisi misalnya hari ini, si Ani membaca, jilid Mhm, ini halaman 5 seperti itu. Nanti di paraf mhm. orang tua dan di paraf saya seperti itu Pak. Jadi kita saling memantau gitu Pak. Oh Sedang gitu? kalau di Iya, sekolah juga saya juga akan mhm, membuat lembar, mhm. mungkin di spreadsheet jadi bisa diakses, oleh semua Oh orang gitu? tua gitu, Pak. Oh gitu. Berarti ada satu bentuk lembaran format gitu yang nanti dikasihkan ke anak-anak untuk Nggih, mengisi seperti itu dan orang tua, memberikan paraf nggih, termasuk juga nggih, untuk gurunya. nggih, Nah, mengisi Bu itu. Fatihah, itu sangat bagus sekali, luar biasa sekali rencananya. Nggih. Nah, itu nanti kira-kira panjenengan akan laksanakan kapan itu mulainya? Ini kan Eee, sudah berjalan ini, sudah berjalan 3 nggih, bulan kalau nggak salah nggih, nggih, ujian nggih? nggih, Heeh. sebelum ujian. Ya secepatnya Pak, mungkin besok saya akan laksanakan, saya buat, itu lembar pantauannya saya akan, share ke wali murid langsung gitu Pak, tapi Oh kemarin tuh gitu. soalnya saya masih ragu kalau membuat lembar seperti itu, bagaimana gitu loh Pak responnya gitu Pak. Jadi Oh kalau gitu. sudah seperti ini kan mungkin saya kan sudah mantep, jadi saya mungkin akan segera laksanakan dan saya Sip. share ke wali murid saya gitu Pak. Sip, ya, oke. Baguslah Bu Fatihah, terima Nggih. kasih untuk percakapan kita hari ini. Mungkin ada hal yang perlu disampaikan yang lainnya? Cukup sih Bapak, terima kasih, saya yang terima kasih Bapak karena sudah, Cukup senang ya? ya diberikan arahan, mungkin saya juga, sedikit lega gitu Pak, jadi, Sip. langkah apa yang harus saya ambil gitu, nggih. Ya Bu Fatihah, pokoknya berharap saya juga supaya nanti, orang tua juga responnya bagus ya, ketika Nggih, nanti alhamdulillah. benar-benar mengisi lembar pantauan, jadi orang tua pun juga, tidak hanya tanda tangan, tetapi juga benar-benar, ini nggih, apa namanya, Nggih, seperti yang panjenengan harapkan, yaitu nggih, mendampingi anak-anak supaya nanti baca tulisnya bisa, lancar, seperti itu nggih. nggih, Sip, terima kasih, ya, lanjutkan Bu Fatihah. ya, Terima nggih, kasih. matur suwun, sami-sami.